Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar kita di daring ini, meskipun jarak jauh, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk belajar, tidak memutuskan niat kita untuk tetap belajar. Bukan berarti itu adalah waktu untuk bermain-main, bukan ya. Jadi bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun suasananya, dimanapun kita berada, ya sebagai pembelajar Ananda tetap harus bersikap bagaimana layaknya sebagai seorang pelajar, bukan hanya bermain-main. Akan sangat miris sebenarnya hati kita, walaupun memang tidak bisa dielakkan di masa daring ini seolah-olah kita itu jadi terbodoh gitu. Tapi jangan ada pemikiran di anak-anak ustazah bahwa daring ini menjadi pembodohan. Ya, kita memang sedang diuji oleh Allah dengan musibah yang seperti sekarang ini. Nah, kita nih lagi dilihat nih sampai mana kemampuan kita untuk kesanggupan kita dalam atas ujian Allah ini gitu ya, anak-anak ustazah ya. Nah, baik ananda sekalian, hari ini kita akan melaksanakan ujian praktek. Nah, ini berbeda ya, kalau biasanya ustazah instruksi ini kerjanya per kelompok gitu kan, dan ini ananda kerjanya pribadi, dan insya Allah akan ustazah mudahkan nanti. Ini adalah ujian praktek kita ya, tentang susunan pegas secara seri dan paralel. Indikator pembelajaran kita melakukan percobaan menyelidiki konstanta pegas yang disusun secara seri dan paralel. Jadi nanti kita mencari nilai K, mengolah dan menyajikan data hasil percobaan pegas yang disusun secara seri dan juga paralel. Jadi alat-alat yang dibutuhkan di sini adalah pegas spiral. Kalau ananda di rumah punya pegas spiral bagus, namun apabila tidak punya, cukup ananda menggunakan karet ya, tapi yang sama ya, karetnya itu 2 buah karet yang sama gitu. Neraca pegas ini tidak perlu beban 50 gram ya. Kalau ada timbangan di rumah ditimbang dulu, atau ananda punya benda 4 buah benda yang kira-kira itu memiliki massa yang sama, nah gunakan itu. Statif ya untuk menggantungkannya aja nanti, lalu mistar atau penggaris. Nah, ini pokoknya kita memanfaatkan apa yang ada di rumah aja, nggak usah dipusing-pusingkan. Ustazah nggak ada idenya, ustazah nggak usah pusing ya. Jadi sini ada kegiatan pertama adalah menyusun pegas secara seri. Jadi bedakan antara kedua pegas tersebut, namanya dengan pegas A, pegas A dan pegas B. Gantung pegas A pada statif, kemudian panjang pegas A tanpa ukur panjangnya ya, tanpa beban. Lalu nyatakan dia hasil pengukurannya sebagai XA1. Maksudnya itu adalah panjang pegas pertama. Jadi gantungkan beban 100 gram pada ujung pegas A, kemudian nyatakan hasil pegasnya itu adalah XA2. Jadi nih ustazah menyarankan samakan aja. Kan kalau misalnya kalian buat karetnya itu kayak karet Cina itu, karet ya yang kita jual beli apa gitu kan, ada karetnya. Kalau itu ananda buat ya, ustazah mengharapkannya sih jangan sebiji gitu, nanti gabungkan dulu 2 atau 3. Nah, itulah anggap pegas 1, baru buat kayak gitu lagi, satu lagi itulah buat pegas 2. Artinya jangan satu karet itu dianggap pegas 1 karena nanti gampang patah, itu maksud ustazah ya. Udah, pertama tadi ukur dia karetnya itu tanpa beban, lalu yang berikut baru catat berapa panjangnya, itu buat sebagai XA1. Lalu berikutnya taruhlah beban 1. Ini kita fleksibelkan aja lah, tidak usah 100 gram. Pokoknya nanti punya beban yang kira-kira 4 buah beban yang masanya itu sama gitu. Jangan berat-berat kali, jangan ringan-ringan kali pula. Pokoknya ya bisalah digerakkan oleh si karet itu tadi, karet gelang itu ya.
Lalu ulangi langkah 2 sampai dengan langkah 4 untuk pegas B, kayak gitu juga. Udah. Lalu gabungkan pegas A dan B sehingga kedua pegas tersebut tersusun secara seri kayak gini. Nah, gabung dia, tinggal ngikat aja kan. Kemudian ukur panjang dan nyatakan hasil sebagai XS2. Jadi ini udah nanti gabungkan pegas A dan pegas B, lalu kasih beban 1, ukurlah dia panjangnya dari sini ke sini berapa sentimeter gitu. Lalu gantungkanlah beban 100 gram pada pegas yang telah disusun secara seri seperti gambar lah ya. Nah, inilah di instruksinya. Lalu nanti Ananda silakan mengisi tabel-tabel yang ada di sini ya. Lalu berikutnya nanti untuk pegas yang disusun secara paralel. Yang ini menemukan konsep gaya tarik pada susunan seri pegas. Siapkan 2 neraca, bedakan kedua neraca pegas dengan menamai neraca A dan B. Gantungkan neraca A pada statif. Gantungkan beban 100 gram pada ujung neraca pegas. Lalu amati besar gaya F pada neraca A dan nyatakan hasilnya adalah FA. Nah, ini yang untuk menemukan konsep gaya tarik pada susunan seri pegas ini gak usah dilakukan karena kita tidak punya yang namanya kita kan mau manual saja tadi ya. Kita tidak punya yang namanya ini neraca pegas, kita tidak ada. Jadi prosedur yang ini itu tidak kita lakukan ya, yang B ini tidak kita lakukan. Jadi ini tidak. Lalu lanjut ke yang paralel nanti ya. Bedakan antara kedua pegas, hampir sama prosedur seperti yang tadi, cuma nanti dia dibuat jadi paralel ya. Dibuat jadi paralel, lalu nanti isi datanya di sini. Sudah. Lalu dia isilah kesimpulannya di sini. Untuk gayanya juga tidak usah, sama seperti yang tadi ya. Pokoknya ada 2, paralel dan juga seri. Untuk kegiatan yang menemukan konsep gaya tarik pada susunan seri atau pada paralel itu tidak usah. Lalu nanti ya pertanyaannya ini dijawab ya. Bagaimana hasil percobaan Anda mengenai pertambahan panjang susunan pegas dan seri? Nanti jelaskanlah apa bedanya gitu kan. Terus bagaimana hasil percobaan Anda mengenai gaya tarik F terhadap ini? Gak usah. Kalau dia berbicara tentang gaya tidak usah karena kita tidak tahu gayanya. Atau nanti boleh juga nanti kita cari gayanya pakai perhitungan saja, yaitu gaya sama dengan massa kali gravitasi, tergantung berapa massa dari benda yang Ananda gunakan tadi, si beban tadi ya. Ini dijawab, ini boleh tidak, boleh iya ya. Temukan persamaan untuk konstanta pegas pengganti susunan seri dengan menurunkan persamaan pertambahan panjang. Nah, ini juga ya sama yang ini. Oke, anak-anak ustazah, dibuat kesimpulannya, dibuat seperti inilah dia ya. Sama seperti kimia, saya bilang boleh Ananda membuatnya dalam Microsoft Word atau juga boleh dicatat di bukunya lalu dikirimkan ke ustazah, boleh. Dan ini pengumpulannya ini kita hari Jumat ya. Ustazah tunggulah ini sampai hari Senin jam 8. Nah, udah baik saja kan? Lama ya? Oh, jangan jam 8 lah. Karena jam 8 itu kita udah mulai ujian. Hari Senin jam 7 paling lama ya. Senin tanggal 21 kalau tidak salah, Senin 21 September 2020 pukul 7.00 itu paling lama nih laporannya. Ustazah tunggu ya. Baik, demikian anak-anak ustazah. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan ke ustazah, dan insyaallah nanti filenya ini akan ustazah bagikan ya. Ustazah bagikan di grup kelasnya nanti. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.